Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Baik teman-teman, pada video saya yang kedua ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar teori sastra. Nah, pasti banyak teman-teman yang bertanya, mengapa sih dan apa perlunya kita memahami konsep dasar teori sastra? Dan jawabannya adalah karena untuk memahami dan menikmati suatu karya sastra itu sendiri diperlukan pemahaman mengenai teori sastra. Pada pembelajaran teori sastra ini sendiri, banyak hal yang akan kita pelajari mengenai teori sastra ini. Jadi, sebelum kita lebih dalam lagi membahas mengenai teori sastra, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita mengetahui dan mempelajari mengenai konsep dasar teori sastra. Teori sastra berasal dari dua kata, yaitu teori dan sastra. Teori itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu theoria, yang artinya cara, langkah, atau sistem yang harus kita pahami. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya tulisan yang baik. Nah, secara konseptual, teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menghubungkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori sastra merupakan bagian dari ilmu sastra yang mencangkup tiga aspek, yaitu yang pertama ada teori sastra. Teori sastra ini adalah ilmu sastra yang paling dasar. Selanjutnya ada sejarah sastra. Sejarah sastra ini lebih kepada mempelajari proses ataupun perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada kritik sastra. Kritik sastra ini bertujuan memberikan intensitas pada penilaian suatu karya sastra. Nah, teman-teman, ketiga aspek tadi merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Karena jika seseorang ingin memahami sejarah sastra, maka tidak akan sempurna jika orang tersebut tidak mempelajari kritik sastra dan juga teori sastra. Begitupun jika orang tersebut ingin lancar atau ingin bagus dalam mengkritik suatu karya sastra, maka dia harus mempelajari sejarah sastra dan juga memahami teori sastra. Nah, begitupun jika orang itu ingin memahami teori sastra, maka orang tersebut harus mempelajari sejarah sastra dan membaca kritik sastra. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita pada video kali ini mengenai konsep dasar teori sastra. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya.